Bismillahirrahmanirrahim. Mujibatul ghusli, hal-hal yang mewajibkan mandi. Mujibatul ghusli, hal-hal yang mewajibkan mandi besar, sittatun, yaitu ada 6 perkara. Wahya kisman, terbagi kepada 2 hal. Yang pertama, ma yakhtassu bin nisa'i thalathatun, yang dikhususkan untuk wanita, yaitu ada 3. Al-haidu wan nifasu wal wiladatu, yaitu ketika haid, nifas dan melahirkan. Yang kedua, ma yashtariku fihi rijal wan nisa thalatha, yaitu laki-laki dan perempuan. Itu ada 3 perkara, yaitu yang pertama al-jima', jima', wa khurujul mani, keluarnya mani, wal maut, dan meninggal. Yang pertama, syarhu mujibatul ghusli, penjelasan tentang hal-hal yang mewajibkan mandi. Yang pertama, ilajul hasyafati fil farji, yaitu masuknya kemaluan di dalam farj. Ilaj maksudnya adalah idkhal, masuknya. Al-hasyafa maknanya adalah ra'sul zakar, yaitu pangkalnya kemaluan, tusammal kamra, atau dinamakan juga helm kemaluan. Wadhabitul farji, definisi farj, kullu ma yusamma farjan, setiap yang dinamakan farj, sawaun akana kubulan am duburan, mau kubul ataupun dubur, min adamin aw ghairihi, dari manusia atau selain dari manusia, hayyin aw mayyit, yang hidup ataupun yang mati. Yang kedua, khurujul mani, keluarnya mani. Fal mani la yujibul ghusla illa idza baraza ay kharaja, maka mani yang keluar itu tidak wajib mandi kecuali dan mani tidak mewajibkan mandi kecuali apabila dia keluar. Falau baqiyal maniu fi qasabati dzakar fala yajibul ghuslu, maka apabila mani tersebut hanya menempel atau tersisa di batang kemaluan, fala yajibul ghuslu, maka tidak diwajibkan mandi. Dhabitul mani alladhi yujibul ghuslu itsnan, pengertian mani yang mewajibkan mandi ada 2. Yang pertama, ayakuna maniu syakhsi nafsi, yaitu mani tersebut harus punya dia sendiri. Fala yajibul ghuslu idza kharaja minhu maniu ghairi, maka tidak diwajibkan mandi apabila mani tersebut keluar bukan miliknya. Walakin yang qudul wudu, akan tetapi membatalkan wudu. Yang kedua, ayakuna al-khariju minhu awwala marrah, yaitu keluarnya mani tersebut di pertama kali, di waktu yang pertama. Fala yajibul ghuslu, maka tidak diwajibkan mandi idza adkhalahu tsumma kharaja minhu marratan tsaniyah, apabila dia memasukkannya kemudian keluar lagi mani yang kedua kali. Walakin yang qudul wudu, akan tetapi yang kedua tersebut hanya membatalkan wudu saja. Al farqu bainal mani wal madi wal wadi, perbedaan antara mani, madi dan wadi. Al mani ma'un abyadu yatadaffaq hala khurujihi, mani itu adalah suatu cairan putih yang ketika keluar memancar, wa yakhruju bisyahwah, dan keluarnya karena sebab syahwat, wa ya'qubu khurujahu futur, dan setelah keluarnya mengakibatkan lemah atau lemas. Yang kedua, al-madhi maun abyadu raqiqun lazij, yaitu adalah suatu cairan putih yang tipis dan lengket, yakhruju inda zawarani syahwah, yang keluar ketika memuncaknya syahwat, bila syahwatin kamilatin, tanpa syahwat yang sempurna. Yang terakhir, al-wadi adalah ma'un abyadun takhinun kadir, yaitu suatu cairan putih yang tebal dan keruh, yakhruju ba'dal baul, biasanya keluar setelah kencing, aw inda hamlin syai'in thaqil, atau ketika mengangkat beban atau barang-barang yang berat. Bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain mutalazimin bidawai mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barakallahu. Ya man huwa fi uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil mukarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qala muallif rahimahumullah, mujibatul ghusli. Mujibatul ghusli sittatun wa hiya kisman. Nah, kita sudah sampai di bab
mandi wajib atau mandi mengangkat janabah. Ini harus kita mengetahui hal tersebut. Disebutkan ada 6 hal-hal yang mewajibkan mandi. Dibagi 2 bagian. Yang pertama 3 khusus perempuan. Jadi yang 3 ini hanya terjadi kepada perempuan, yaitu al-haid, menstruasi, haid. Selesai daripada masa haid, sudah suci, maka dia harus mandi wajib. Itu khusus perempuan yang pertama. Yang kedua an-nifas. Ya, nifas, melahirkan. Selesai melahirkan, keluar itu nifas. Sudah berhenti nifasnya, maka dia harus mandi wajib untuk bisa melaksanakan ibadah, khususnya ibadah solat, baca Al-Quran dan lain sebagainya. Itu harus dalam keadaan terangkat janabah. Yang ketiga al-wiladah, melahirkan. Nah 3 ini khusus untuk perempuan. Kemudian yang kedua ma yashtariku fihi ar-rijal wan nisa thalatha. Nah, yang bagian keduanya ini gabung, bisa perempuan juga, bisa laki-laki. Al-jima' itu berhubungan biologis suami istri. Wa khuruju mani, keluarnya air mani, itu juga wajib untuk kita mandi. Wal maut, dan kematian, itu orang meninggal dunia, itu juga wajib dimandikan. Wajib dimandikan. Syarhu mujibatil ghusli, penjelasan daripada mandi yang wajib. Yang pertama disebutkan di sini ilajul hasyafah fil farj. Ya, mohon maaf, ini memang harus disampaikan. Helm, ya, ilajul hasyafah, masuk ke kemaluan perempuan, suami istri, hubungan biologis, walaupun belum keluar air mani sudah masuk, ya, walaupun tidak seluruhnya, pokoknya bagian zakarnya itu, helmnya itu sudah masuk, maka setelah itu dia tidak jadi misalnya berhubungan, tapi karena sudah masuk ke kemaluan istrinya, maka wajib mandi. Di situ ada khilaf, apakah yang wajib suaminya atau istrinya kalau dalam keadaan seperti itu. Cuma al-ihtiyat fil ibadah, untuk masalah ibadah kita memilih yang lebih hati-hati. Jadi diambil pendapat kedua-duanya mandi wajib. Ai idkhalul khasyafa ra'su dzakar wa tusamma kamrah. Nah, ra'su zakar, bagian ujung helm daripada kemaluan itu dinamakan bahasa Arab kamroh. Kamroh ini tulisannya, kalau kamera juga tulisannya sama, kamroh. Ya, kalau dia gundul itu sama itu. Jadi bahasa Arab ini memang harus hati-hati dilafatkan. Kayak zakar ini juga bisa, kalau dia tidak ada harokat, itu bisa juga dibaca zikir, zikrun, dan zakar tulisannya sama, hurufnya sama, tapi harokatnya saja yang beda. Sehingga ada seorang ulama ahli tafsir namanya Syekh Ali Sobuni, ya, pengarang kitab Sofwatu Tafasir. Dalam satu seminar beliau ceritakan, beliau seminar di Kuwait, negara namanya Kuwait. Sampai di sana beliau mengajar tentang keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Ternyata ada orang baru sekolah Universitas Agama Islam, dia menyalahkan ceramah dari Syekh Ali Sobuni. Padahal Syekh Ali ini ahli tafsir, ahli hadis. Dia mengatakan tadi ceramahnya terlalu berlebihan memuji Nabi Muhammad. Itu. Ini tidak masuk di akal. Kalau memuji Rasulullah jangan terlalu berlebihan sampai dikatakan kencingnya Nabi itu suci.
Padahal di dalam hadis Sahih Bukhari kata pemuda ini kepada Syekh Ali Sobuni, padahal dalam hadis Sahih Bukhari itu disebutkan Nabi punya kencing itu najis. Maka si Ali Sobuni terkejut. Di kitab mana itu? Di kitab Sahih Bukhari, kata dia. Kau ada bawa kitabnya? Ada di mobil. Ya, ambil kitabnya. Saya belum pernah dengar itu. Ada hadis Nabi kencing, kemudian mengisyaratkan Nabi kencingnya najis. Hanya dia bawa itu kitab Sahih Bukhari. Kemudian dibuka halaman yang sudah dia beri tanda tentang hadis tersebut. Kemudian dia katakan, ini Syekh hadisnya, coba kau baca. Ternyata isinya itu menceritakan ada seorang anak kecil, umurnya 2 tahun. Nabi pangku dia di atas pahanya Rasul SAW. Kemudian dalam hadis tersebut ditulis fabala alaihi minhu. Fabala alaihi minhu. Ini kan tidak menyebut nama, domir. Dia. Fabala alaihi minhu. Bala itu artinya kencing. Alaihi di atasnya, minhu darinya. Nah, karena dia coba menjelaskan sesuai dengan akalnya, dengan pemahamannya, dia katakan ini hadis fabala alaihi minhu artinya adalah Nabi sedang meletakkan anak kecil itu di paha Nabi, kemudian Nabi kencing di atas anak itu. Jadi diartikan fabala alaihi minhu, Nabi Muhammad kencing kepada anak kecil itu. Nah, ini salah. Dalam hadis itu bukan Nabi yang kencing. Mana mungkin Rasulullah SAW kencing kepada anak. Ini keluar dari akhlak yang mulia. Tapi maksud hadis itu adalah minhunya itu anak itu yang kencing kepada Nabi, bukan Nabi kencing kepada anak tersebut. Ketika anak itu kencing kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi katakan dalam hadis, lil gulam yugsal walil jariya turash. Kalau anak kecil di bawah 2 tahun, kalau kencing maka cukup dipercikkan. Terbalik ya, lil gulam yurash, lil jariya tugsal. Kalau anak kecil yang kencing yang usia di bawah 2 tahun, maka cara mensucikannya itu adalah dipercikkan. Nah, di sini ulama fikih mengambil istinbat hukum, namanya najis mukhaffafah, najis ringan. Itu cukup dipercikkan hilang. Adapun anak perempuan yang di bawah 2 tahun, maka harus disiram, dicuci. Karena anak bayi perempuan dengan anak bayi laki-laki ini beda, dia punya status najisnya. Kalau anak bayi laki-laki yang di bawah 2 tahun, yang belum makan makanan, dia masih ASI, maka dia najisnya mukhaffafah. Tapi kalau perempuan walaupun di bawah 2 tahun tetap mutawassithah. Nah, itu karena salah memahami hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian ditambah lagi kata Syekh Ali Sobuni, coba kau baca belum betul itu, terjemahkan belum betul. Bagaimana Nabi kencing itu anak? Yang betul itu anak itu yang kencing kepada Nabi Muhammad SAW. Sekarang buka halaman berikut, dibuka itu halaman. Nah, dites cara baca kitab. Coba kau baca ini, bab ini. Dia baca bab fadli halki zakar. Padahal yang asli itu bab fadli hilaki zikir. Itu kalau diartikan bab fadli hilaki zikir, yang aslinya itu artinya bab kemuliaan perkumpulan zikir. Hilak itu artinya perkumpulan, az-zikri artinya zikir. Tapi karena dia bacanya salah, maka artinya berubah. Bab fadli halki zakar, bab keutamaan memotong kemaluan. Dibacanya begitu. Kemudian disebutkan hadis Nabi an Abi Hurairatin radhiyallahu taala anhu qol
Ya, jadi kalau Said Ahmad Al-Ghumari biasa membaca an Abi Hurairatin. Kalau di dalam ilmu nahu mereka bacanya an Abi Hurairata karena dia mamnu' anisarfi. Ya, isim yang tidak boleh ditanwin. Namun ulama hadis Said Ahmad Al-Ghumari beliau membaca dengan tanwin an Abi Hurairatin sehingga merujuk kepada kitab judulnya Izalatul Hairah an Sarfi Abi Hurairah yang membahas tentang bolehnya membaca Abi Hurairah dengan tanwin karena diambil dari tasgirnya Hirratun. Hirratun kucing, Hurairah anak kucing. Jadi nisbat kepada anak kucing. Nah, dia baca hadis an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam inna lillahi malaikatan yatufuna fil ardi yaltamisuna halka dzakar. Nah, dia baca halka dzakar. Jadi artinya ini jadi lucu. Sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki malaikat yang keliling di bumi mencari orang yang potong kemaluan. Maka ini Syekh marah. Dia bilang, kenapa itu malaikat tugasnya seperti itu? Ini Allah sudah mempermalukan dirimu karena engkau sudah sombong dengan ilmumu, datang kemari mau debat dengan saya. Itu perbaiki, baca dulu. Gak ada itu bab seperti itu. Itu bukan halqa dzakar tapi hilaku zikir. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang berjalan di muka bumi mencari majlis-majlis yang mereka zikir di dalamnya, berkumpul untuk berzikir. Nah, itu contoh satu kata yang jika salah dibaca maka artinya fatal. Itu juga orang Arab sendiri. Orang Arab yang punya bahasa itu bacanya bisa salah. Zikir dibaca zakar. Kalau zikir berzikir, kalau zakar itu kemaluan. Nah, itu. Nah, di sini disebutkan Dobit farji kullu ma yusama farjan sawa'un kana kubula amdur min adamin au ghairihi hayyin au mayyit. Kemudian yang kedua yang mewajibkan mandi adalah khurujul mani, keluarnya air mani. Itu juga wajib mandi. Fal maniyu la yujibul ghusla illa idza baraz. Air mani itu ketika keluar dia belum keluar dari helm kemaluan untuk laki-laki. Dia masih di dalam, di batang kemaluan tapi belum keluar, maka pada waktu itu belum wajib mandi kecuali dia sudah keluar. Itu tentang mani. Kharaja falau baqiya manni fi qasabati dzakar. Seandainya tidak keluar, dia masih berada di batang kemaluan, maka tidak wajib mandi kecuali dia sudah keluar itu air mani. Wa dhabitul mani alladhi yujibul ghusla itsnan. Dan pengertian mani yang wajib untuk mandi ada dua. Ayyakuna mani shakhsi bi nafsihi, yaitu air mani miliknya sendiri yang keluar. Fala yajibul ghuslu idza kharaja minhu maniyun. Maka tidak wajib mandi apabila yang keluar air mani lainnya, orang lain. Yang sudah menikah tahulah. Ini anak-anak di bawah umur banyak. Walhasil begitu. Wajib hukum ini, makanya harus dibaca. Hukumnya wajib. Saya di Jakarta disuruh ngajar ibu-ibu. Saya bilang yang cocok ibu-ibu, yang ngajar ibu-ibu juga, ustazah. Kalau kita laki-laki sama laki-laki. Ini hukumnya fardu ainin. Hukumnya wajib ilmu seperti ini, ilmu fikih. Itu karena nanti sangkut pautnya dengan kesempurnaan ibadah kita. Kalau ini sudah berantakan, itu ibadah kita, sholat juga berantakan. Gitu. Jadi air mani sendiri yang wajib mandi. Yang kedua ayyakuna kharju minhu awwala marrah. Kemudian yang kedua keluarnya itu yang pertama kali. Yang pertama kali keluar. Ketika dia keluar pertama kali, fala yajibul ghusl idza adkhala tsumma. Misalnya dia keluar, berarti kita sudah wajib mandi. Ada sisanya, masih ada waktu itu,
kita tahan dia masuk lagi, habis dia keluar lagi. Nah itu sudah tidak wajib lagi. Karena sebenarnya dia keluar di yang pertama kali, cuma itu sisa-sisanya. Sisa-sisanya. Itu dikatakan demikian. Adkhalahu, memasukkan air mani kembali, thumma kharaj, kemudian keluar untuk kedua kali. Itu tidak wajib mandi tapi batal wudu, seandainya dia wudu. Tetap batal wudu. Walakin yanqudul wudu, yunkidul wudu'a, dia membatalkan wudu. Nah, cairan yang keluar dari kemaluan ini ada 3. Cairan yang keluar dari kemaluan ini ada 3. Al-farqu baina mani wal madhi wal wadi. Ada namanya mani. Al-mani ma'un abyad yatadaffaq hala khurujihi. Nah, ciri-ciri daripada air mani yaitu warnanya putih. Kalau di dalam kitab Al-Majmu' disebutkan baunya seperti tepung. Hala khurujihi wa yakhruju bi syahwa. Dan ketika keluar dia muncrat. Wa yakhruju bi syahwa, keluar dengan syahwat. Wa yaqubu khurujahu futur, selesai keluar lemas, loyo. Nah, itu ciri-ciri air mani. Nah, air mani di mazhabnya Imam Syafi'i yang kita amalkan, mazhab beliau, itu suci, tidak najis. Suci, tidak najis. Dan air mani ini yang keluar tidak membatalkan wudu. Misalnya kita punya wudu, air mani keluar, wudu kita tidak batal untuk mazhab Syafi'i, tapi diwajibkan mandi. Jadi mazhab Syafi'i air mani suci. Kalau di mazhab yang lain, mazhabnya Abu Hanifah Al-Hanafiyah, air mani najis. Mazhab Maliki, air mani juga najis. Mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, air mani suci. Pendapat Imam Ja'far As-Shadiq, air mani najis. Nah, ada 5. Jadi kalau mazhab Syafi'i, air mani suci. Mazhab Hanafi, air maninya najis. Mazhab Maliki, air maninya najis. Mazhab Hambali, air maninya suci. Dan pendapat Imam Ja'far As-Shadiq, air mani najis. Itu air mani. Tapi sepakat mayoritas kalau keluar air mani mandi wajib. Itu kesepakatan. Kemudian yang kedua ada namanya al-madhyu. Ma'un abyad raqiq lajij. Nah, ini berupa cairan, warnanya putih juga. Raqiq, dia transparan. Kalau yang mani kan dia seperti campuran tepung. Kalau yang ini namanya madhi, itu dia transparan, warna putih, lajij, lengket. Nah, biasanya yakhruju inda thawran syahwat. Ketika memuncak syahwat, dia keluar terlebih dahulu sebelum mani. Tahu ya? Sebelum mani keluar, cairan itu keluar terlebih dahulu. Bila syahwatin kamilah, sebelum klimaks daripada keluarnya air mani. Nah, itu namanya madhyu atau madhi. Nah, madhyu ini di dalam mazhabnya Imam Syafi'i hukumnya najis. Kata Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu', ajma'atil ummah ala najasatil madhi. Bersepakat para ulama mazhab Syafi'i bahwa madhi itu hukumnya najis. Ini beda kalau dia madhi ini. Dia najis, kalau mani suci. Jadi yang kita ingat-ingat Imam Syafi'i punya dulu. Nah, ingat-ingat itu. Mani suci, madhi najis. Adapun di mazhab yang lain ada perbedaan. Kalau mazhab Maliki
Mazhab Hanafi dulu, mazhab sesuai urutan. Mazhab Hanafi ini madhi hukumnya sama, najis. Mazhab Maliki juga madhi hukumnya najis. Mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal madhi hukumnya suci. Dan pendapat Imam Ja'far al-Shadiq madhi hukumnya suci. Hukumnya suci. Ini diambil dari 3 kitab. Kitab pertama Al-Fiqhu ala Madhahibil Arba, Fiqih 4 mazhab, karya Syekh Abdurrahman Al-Jazari. Juga pendapat atau penjelasan tersebut juga ada di kitab Bidayatul Mujtahid, karyanya Ibnu Rushdi, dan juga ada kitab Fiqih 5 mazhab. Nah, di situ juga ada, ditambah Ja'fariyah sama Zaidiyah di Subulus Salam, ditambah jadi 6. Nah, itu madhi. Kemudian yang ketiga, wadi atau wadiyu. Ma'un abyad thakhin kadir. Dia cairan warna putih, thakhin. Dia kental. Kadir. Keruh warnanya. Yakhruju ba'dal baul. Biasanya orang kencing keluar setelah kencing. Dia punya penyakit. Ada penyakit. Habis kencing ada keluar cairan yang bukan kencing. Itu namanya wadi. Atau inda hamli syai'in thakil. Dia memikul benda yang sangat berat sampai akhirnya keluar itu cairan dari kemaluannya. Nah, itu namanya wadi kalau bahasanya, wadiyu. Nah, wadi ini kalau di mazhab Syafi'i najis. Hukumnya najis. Kalau di mazhabnya Hanafi juga najis. Di mazhabnya Maliki juga najis. Di mazhabnya Hanabila Ahmad bin Hanbal suci. Dan di mazhabnya Imam Ja'far As-Shadiq suci. Itu. Nah, ini 3 cairan yang harus kita perhatikan kalau keluar, mana yang najis, mana yang suci. Sehingga nantinya tidak merepotkan kita. Kalau ada memang sarung sudah terlanjur kena air mani, kita sholat menggunakan sarung itu sah tidak? Sah, karena dia suci. Tapi dianjurkan kalau sempat dibersihkan dulu, karena Nabi SAW itu Sayyidah Aisyah, beliau dengan kukunya mengupas itu bekas mani di sarungnya. Ini secara fikih, sengaja hadis ini dikeluarkan biar keluar istinbat hukum, tapi tidak tahu ini mani siapa. Dibersihkan baru keluar. Tapi seandainya pakai juga, karena dalam satu riwayat Nabi sempat pakai yang belum sempat dikupas, masih ada bekas mani, dipakai sholat. Tujuan Nabi SAW melakukan itu bukan main-main, tidak, untuk menjadikan ilmu bagi umatnya bahwa mani itu suci. Itu. Tapi kalau yang 2 tadi najis. Ditambah lagi cairan keempat yang disepakati tidak ada khilaf. Itu air kencing, itu najis. Jadi ada 4 cairan itu, 3 najis, 1 suci untuk mazhab Syafi'i ya. 3 najis, 1 suci. Yang suci adalah air mani. Yang najis tadi adalah madhi, wadi sama air kencing itu ya. Wallahu alam bisawab.